sini akan menjelaskan mengenai psikologi audit. Yang pertama, mengenai definisi psikologi itu sendiri, yaitu tentang perilaku atau mental seseorang. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi dalam diri seseorang atau yang saling berkaitan, yaitu aspek fisiologis, yaitu berkaitan dengan masalah biologis. Itu biasanya berkaitan dengan fungsi indera, fungsi peredaran darah, serta yang lainnya. Yang kedua ada aspek fisiologis, yaitu berkaitan erat dengan kemampuan psikis seperti pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada aspek sosial, yaitu berkaitan erat dengan orang lain atau dunia luar. Nah, dari tiga aspek tersebut semuanya itu saling berkaitan untuk menjadikan diri seseorang itu baik atau yang lainnya. Nah, contohnya saja, ketika auditi tidak memberikan dokumen atau bukti kepada auditor, maka di situ auditor bisa bertindak secara kasar ataupun secara baik. Nah, di situ berarti ada aspek sosiologis serta psikologis yang kurang dimiliki oleh seorang auditor. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana aspek psikologis sangat berpengaruh terhadap auditor. Yang pertama yaitu keterampilan personal. Dalam keterampilan personal ini, auditor harus dapat mengklarifikasi, memahami visi seseorang, dan kesabaran auditor dalam mencapai tujuan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan auditor dalam membuat asumsi, generalisasi, dan gambaran atau kesan secara mendalam dalam memahami suatu masalah dan juga sikap yang harus diambil. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana seorang auditor dapat menciptakan visi bersama sehingga tujuan dari audit itu tercapai. Selanjutnya yang keempat yaitu auditor dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi audite sehingga audite tidak merasa terancam dan dapat memberikan informasi-informasi dalam pelaksanaan audit. Dan yang terakhir adalah di mana aspek psikologis itu sangat dipengaruhi oleh aspek fisiologis, baik itu berupa lingkungan sosial, lingkungan sekitar, maupun nilai-nilai yang telah ada. Sini saya akan menjelaskan tentang fungsi psikis manusia. Pertama adalah persepsi. Auditor memberikan persepsi yang baik kepada pihak auditi seperti berpakaian rapi dan berbicara sopan santun. Lalu perhatian yang berbeda, mungkin auditor A fokus pada auditi yang ramah, sedangkan B berfokus pada lingkungan kantor auditi. Lalu set yaitu perbedaan persepsi, contoh A menganggap harga suatu barang murah sedangkan B menganggapnya mahal. Lalu kebutuhan juga mempengaruhi persepsi seperti A ingin mendalami pengetahuan baru dari perusahaan yang ia audit, sedangkan B yang menganggap bahwa tugasnya ini mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan. Lalu sistem nilai yaitu persepsi terhadap anggota masyarakat di lingkungan atau perusahaan kantor. Lalu berikutnya adalah ciri kepribadian serta cara berpikir dan belajar. Mempengaruhi persepsi terhadap orang lain, di mana menimbulkan atau memperbaiki tingkah laku melalui sesuatu yang baru ia pelajari. Langsung saja ya, kita yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama ada waktu istirahat. Waktu istirahat di sini dimaksudkan kapan kita belajar dan kapan kita untuk beristirahat. Yang selanjutnya ada emosi. Sebelum belajar emosi kita harus benar-benar baik untuk nantinya ketika kita belajar kita akan menerima materi yang diajarkan. Lalu ada motif. Motif di sini adalah alasan kenapa kita belajar materi tersebut. Ya, ke poin selanjutnya ya, pemahaman diri sebagai auditor. Sebagai seorang auditor, pemahaman diri mengenai siapa dirinya ataupun tugasnya menjadi hal yang penting dalam rangka pelaksanaan tugas profesionalnya. Hal ini dimaksudkan agar auditor selalu meningkatkan dan mengendalikan dirinya dalam hubungan dengan pihak auditi. Hal-hal yang perlu dikenali dan dipahami oleh auditor mengenai dirinya adalah penampilan auditor. Penampilan auditor yaitu bagaimana cara dia berdandan, lalu bagaimana dia berbicara, lalu bahasa tubuhnya, nada suara, dan cara duduk. Yang selanjutnya ada kemampuan dan keahlian auditor, lalu selanjutnya ada etika pergaulan, dan yang terakhir minimalnya auditor mempunyai sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat kepemimpinan di sini yaitu disiplin dan dapat dipercaya, teliti dan luas, berkemampuan keras dan bulat, inisiatif, kreatif, dan percaya diri. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemahaman terhadap perilaku audit, di mana audit harus memahami sikap dan perilaku seseorang dalam waktu yang relatif pendek. Di sini auditor harus memahami beberapa hal. Yang pertama yaitu memahami tentang motivasi, yaitu motivasi merupakan penggerak seseorang untuk
berbuat atau bertingkat sesuai dengan kebutuhannya, seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan sosial, dan kebutuhan akan dihargai. Yang kedua yaitu tipe manusia, yaitu auditor memahami individu antar individu karena setiap individu berbeda. Tipe yang pertama yaitu tipe yang ekstrovert, di mana memiliki ciri-ciri mementingkan kepentingan lingkungannya daripada kepentingan diri sendiri. Ciri yang kedua yaitu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Tipe yang kedua yaitu tipe yang introvert, di mana memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan lingkungannya. Ciri yang kedua yaitu mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Yang ketiga yaitu tipe ambivert, di mana seseorang memiliki dua-duanya tergantung mana lebih menonjol sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya akan disampaikan Julia Cahaya. Baik, selanjutnya ada sikap manusia. Sikap merupakan kesediaan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu hal. Sikap manusia cenderung dipengaruhi oleh manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk individu. Lalu berikutnya ada sifat-sifat manusia. Dalam hal ini terdapat dua kecenderungan sifat-sifat manusia, yaitu sifat baik atau positif dan sifat jelek atau negatif. Berikutnya ada tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan merupakan ciri khas seorang pemimpin dalam membimbing, mengarahkan, mempengaruhi, dan mengerahkan bawahannya pada suatu tujuan tertentu. Tipe kepemimpinan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu otoriter, demokratis, dan bebas. Lalu berikutnya ada hubungan atau human relation dan komunikasi audit. Auditor perlu mempelajari human relation dan komunikasi dengan harapan diperoleh kerjasama yang baik dan harmonis dengan pihak auditi saat melaksanakan tugas auditnya. Saya akan menjelaskan mengenai pemahaman auditor dalam komunikasi audit. Di sini peranan komunikasi audit sangatlah penting karena kegiatan audit menyangkut proses penyampaian informasi dan perolehan informasi yang diperlukan dalam mencapai hasil audit. Dalam kaitan ini, para auditor setidaknya dapat mencapai suasana psikologis terhadap audit. Unsur-unsur proses komunikasi terdiri dari yang pertama, komunikator, yang kedua, orang yang menyampaikan pesan, dan yang ketiga adalah pesan. Selanjutnya, efek yang merupakan dampak pengaruh dari pesan. Penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui berbagai sarana akan menimbulkan efek dalam komunikasi itu sendiri. Dampak efek yang ditimbulkan oleh komunikasi yaitu terdapat efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif. Tidak mudah untuk menimbulkan efek-efek tersebut, bahkan seringkali kita mengalami kegagalan dalam proses komunikasi. Penyebab kegagalan dalam proses komunikasi tersebut lebih disebabkan kepada ketidakmampuan dan kondisi unsur-unsur komunikasi itu sendiri, yaitu komunikator tidak mampu berbahasa dengan baik dan benar, awam mengenai pesan yang disampaikan, dan diragukan kredibilitasnya. Selanjutnya, pesan tidak menarik bagi komunikan atau tidak menyangkut kepentingan komunikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fauzan. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi di kelompok saya dengan materi psikologis audit mengenai pemahaman auditor dalam komunikasi audit. Dalam unsur-unsur dan proses komunikasi selanjutnya ada media. Terkadang media yang dipakai tidak tepat, terdapat gangguan mekanik seperti gangguan suara. Berikutnya ada lingkungan. Terjadi ketidakserasian secara sosiologis dan psikologis antara komunikan dan komunikator. Untuk mendukung keberhasilan dalam proses komunikasi, auditor perlu untuk memahami beberapa hal yang menjadi kunci dalam berkomunikasi. Yang pertama ada credibility, dan kedua ada konteks, yang ketiga ada content, yang keempat ada clarity, dan yang kelima ada continue dan konsistensi, dan yang keenam ada capability of audience, dan yang ketujuh ada channel of distribution. Dalam komunikasi lisan dan tertulis dalam audit. Komunikasi lisan dan tertulis merupakan hal yang biasa dilakukan. Komunikasi lisan biasanya dilakukan dengan wawancara, baik secara tatap muka atau menggunakan media tidak langsung. Lalu berikutnya ada wawancara, merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan dengan komunikasi lisan dengan menggunakan metode tanya jawab yang mempunyai tujuan tertentu. Dalam wawancara audit digunakan untuk mendapatkan data maupun fakta yang digunakan untuk mencapai tujuan audit. Dalam contohnya investigasi dan observasi. Lalu berikutnya ada wawancara audit, perlu dipertimbangkan adanya suasana psikologis yang penuh persahabatan, ramah, tamah, saling menghargai, saling mempercayai dengan harapan audit merasa aman, nyaman, dan tidak merasa terancam sehingga informasi audit dapat diperoleh sesuai tujuannya. Ya, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Thalia. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai wawancara. Jadi di dalam pelaksanaan proses audit, auditor dituntut untuk profesional. Maka auditor harus terlebih dahulu memahami dirinya sendiri dan tugas yang akan dilaksanakannya.
serta selalu meningkatkan dan mengendalikan dirinya dalam berhubungan dengan pihak yang diaudit. Auditor haruslah dapat memahami suatu lingkungan di mana terdapat beberapa pihak yang diaudit yang berbeda dalam segala tingkah laku dan kondisi yang menyertainya. Terlebih dulu dapat dilakukan pengamatan dan memberikan persepsi yang baik dalam bentuk penampilan diri auditor itu sendiri. Apabila auditor merasa nyaman dalam bekerja, maka dia dapat menyelesaikan pekerjaan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Demikian juga bagi pihak yang diaudit dalam memberikan informasi yang dibutuhkan auditor dalam pelaksanaan tugas auditornya. Bila pihak yang diaudit tidak mau bekerja sama dalam pelaksanaan tugas dengan tidak memberikan data yang lengkap, maka auditor harus mampu mencari permasalahan yang ada di belakang tingkah laku pihak yang diaudit tersebut, dengan cara mengamati dan melakukan interaksi serta pendekatan-pendekatan, sehingga pada akhirnya dapat ditemukan akar permasalahan dan dapat dicari titik solusi yang terbaik. Melakukan komunikasi yang baik dengan pihak yang diaudit untuk mencapai tujuan tertentu dapat menghilangkan hambatan dan mencegah salah komunikasi dan mengembangkan sikap keterbukaan dan akan sangat mendukung dalam keberhasilan tugas kedua belah pihak. Dari materi psikologi audit ini dapat disimpulkan bahwa dalam rangka melakukan tugas profesionalnya, auditor dituntut untuk dapat selalu menjaga dan mencapai tujuan audit. Dalam mencapai hal tersebut, auditor harus memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi dalam tugasnya. Faktor psikologi dan komunikasi auditor merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tugas auditor, manakala secara langsung maupun tidak langsung harus berhadapan atau berhubungan dengan pihak yang diaudit. Karena pihak yang diaudit mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda yang lebih dipengaruhi oleh suasana pribadi, budaya, atau lingkungan. Pemahaman mengenai tingkah laku pihak yang diaudit menjadi penting manakala interaksi antara auditor dan pihak yang diaudit tidak berlangsung harmonis yang dapat mengganggu kelancaran proses audit. Hal di atas mendorong auditor untuk mengenali dirinya dan tugasnya dalam rangka meningkatkan dan mengendalikan diri dalam berhubungan dengan pihak yang diaudit. Penampilan diri, kemampuan dan keahlian, etika pergaulan, kemampuan berkomunikasi, mampu membaca psikologi pihak yang diaudit, dan sifat kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan dalam penugasan audit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.